Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar baik tentunya teman-teman ya. Salam sehat dari saya, salam dari Tasikmalaya. Untuk Anda di mana saja ya. Terima kasih. Saya aturkan untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, bahkan sudah share teman-teman ya. Pada video kali ini saya ingin membahas secara sekilas tentang Damilud. Ya, mereviewnya boleh lah ya. Perangkat yang ada di depan teman-teman ini adalah sebuah Damilud teman-teman ya. Damilud adalah sebuah komponen pelengkap ya dari sebuah rangkaian alat komunikasi teman-teman. Ini adalah komponen pendukung saja. Jadi namanya pendukung, teman-teman mau punya lebih baik, tidak pun tidak masalah. Tetapi kalau teman-teman yang bergelut di bidang teknisi, sistem radio, pemancar, itu Damilud salah satu hal yang baiknya ada teman-teman. Karena ini gunanya untuk apa? Gunanya sebagai alat bantu dikala kita akan mengecun sebuah frekuensi, mengecun sebuah radio teman-teman. Baik radio FM, radio SW, radio 2 meteran, 30 meteran, 40 meteran, 80 meteran, atau radio UHF pun membutuhkan yang namanya Damilud. Jadi Damilud itu apa sih teman-teman? Jadi akan saya uraikan secara sekilas ya. Kalau Damilud itu asal kata dari dummy dan load. Jadi dummy itu kalau diartikan sebagai tiruan ya. Ada juga yang bilang boneka ya. Dummy dan load itu adalah beban. Jadi kalau dibacakan secara harfiahnya, Damilud adalah beban tiruan. Beban tiruan gimana? Beban tiruan pengganti antena. Nah ini dia. Teman-teman sebetulnya penasaran, ini Damilud itu ada beberapa jenis sih? Betul, Damilud itu jenisnya banyak teman-teman. Kebetulan yang dipergunakan untuk ngecun radio komunikasi baik FM ataupun yang lainnya menggunakan Damilud yang memiliki sebesar 50 Kenapa meski 50 Karena memang impedansi dari radio itu sendiri berada di 50 Saya pernah baca teman-teman, sebetulnya enggak 50 sebetulnya. Jadi 50 itu adalah idealnya. Ya, saya pernah baca, maaf kalau saya salah ya. Jadi yang ideal itu 30 kalau nggak salah ya untuk transmit, dan untuk receive-nya 75 Jadi para teknisi mengambil tengah-tengahnya adalah 50 Tapi pendapat saya ini harus diklarifikasi teman-teman ya, dicari apakah memang demikian ataukah saya hanya salah untuk mengutipnya. Jadi ini adalah Damilud 50 teman-teman. Ada Damilud yang 4 ada Damilud yang 8 pun ada. Jenisnya berbagai macam ya, ada jenis kayak seperti ini. Ini isinya nanti akan saya buka teman-teman ya. Di dalamnya ada semacam resistor plank. Ini sangat sederhana sebetulnya. Hanya bentuknya saja yang sangat besar ya teman-teman. Merek Damilud berbagai macam merek. Dari mulai mereknya Andrew, ada juga Catherine, Diamond, banyaklah teman-teman. Bahkan teman-teman yang kreatif bisa membuat Damilud, ya bisa, sangat bisa, dengan mencari resistor 50 kemudian diserikan, disusun secara seri ya. 50 berapa watt ya. Yang pasti resistornya harus 50 wattnya kita ditambah-tambah. Kita mau membuat Damilud berapa 50 berapa watt, apakah 10 watt, apakah 20 watt, atau bahkan 100 watt, 200 watt, bahkan 1000 watt. Nah untuk lebih mempersingkatnya, mempermudahnya, sekarang banyak ditemui resistor flank namanya ya. Resistor flank 50 berapa watt, itu di pasar online banyak. Jadi si resistor flank tinggal positif negatifnya keluarkan ke output radio, udah jadi. Tapi harus menggunakan pendingin biar nggak panas teman-teman. Jadi resistor itu ada yang 100 watt, ada 250 watt, ada bahkan yang 500 watt. Ini kalau nggak salah
isinya yang 500 watt 2 buah ya. Jadi ini bebannya 1000 watt. Nanti akan saya buka teman-teman, saya juga lupa sebetulnya. Jadi alat listrik ini fungsinya untuk mengganti beban antena. Kalau teman-teman ketahui, nah namanya perangkat komunikasi kalau tanpa antena itu akan mengakibatkan RF balik ke radio. Nah, biar nggak ada RF balik, makanya si antena harus diset di SWR yang baik di 1:150 ohm. Nah, si dummy load ini pun nilainya 50 ohm 1,1 SWR-nya. Jadi ini sama seperti antena ya, antena yang matching. Nah, perbedaannya kalau antena itu dia hanya nge-match di satu frekuensi saja, sedangkan untuk dummy load dia akan nge-match di semua frekuensi. Jadi gunanya ini untuk para teknisi mengecek berapa wattnya, untuk mengecun di frekuensi tertentu agar pancaran kita yang sedang kita tes ya tidak mengganggu frekuensi yang kerja yang lainnya. Ya kan, kalau namanya lagi ngecun pasti frekuensi kita kan kesana kemari ya harmoninya ya. Kalau pakai dummy load dia akan terserap di komponen ini RF-nya, jadi nggak bakal mancar teman-teman, nggak bakal jauh lah ya. Tetapi radionya akan aman. Kenapa? Karena ini 50 ohm dan 1 SWR-nya 1:1 ya, seperti ini teman-teman. Energi RF yang dikeluarkan radio akan dirubah menjadi energi panas oleh dummy load ya, oleh komponen resistor flank-nya. Makanya dia membutuhkan sirip-sirip yang banyak ya. Ini 1000 watt. Kalau digunakan ini akan hangat teman-teman ya, hangat. Baiknya di alirin dengan kipas angin biar lebih adem ya. Ini teman-teman dummy load. Sekarang saya akan buka bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya saya buka, tapi sebelumnya saya akan pastikan dulu melihat apakah dummy load ini normal atau tidak dengan menggunakan nano VNA. Jadi kalau normal bisa ketahuan seperti apa nilai SWR-nya. Oke, saat lagi ya. Oke, dummy load-nya sudah saya pasang kabel ya. Saya akan langsung aja cek di nano VNA seperti apa. Sorry teman-teman, saya matikan dulu bleednya ya. Oke, kita lihat dulu di frekuensi VHF ya. Nah, di sini kita lihat yang kuning teman-teman ya, yang angka 1 dan 2 di bawah. Lihat, nyender di semua frekuensi ya. SWR-nya 1 walaupun kadang-kadang 1,5, 1,05, 1,06 ya. Ohmnya dia hampir mendekati ke 50 ohm. Lihat frekuensinya, di semua frekuensi nyender dia ya. Oke, kita akan lihat di yang lainnya di UHF. Ini di UHF teman-teman ya, kelihatan ya. Di UHF pun dia SWR-nya masih di bawah 1 ya. Dia ada di 1,2 sebetulnya. 1,2, 1,1. Ya, bisa dibilang masih match ya teman-teman. Karena nih kabel kuning ini pun berpengaruh ini. Ini bagusnya di dummy load juga awalnya ya teman-teman. Jadi mungkin ini ada kelebihan 0,2, 0,1 itu dari kabelnya. Iya ya. Jadi ini dummy load bisa dikatakan normal. Oke. Kita lihat dengan nano. Dan sekarang saya akan buka menggunakan obeng ya teman-teman ya. Biar teman-teman gak penasaran kira-kira dalamnya apa. Ini dalamnya sangat sederhana teman-teman. Seperti yang sudah saya tadi bilang, ini hanya terdiri dari sebuah resistor flank. Resistor flank yang teman-teman pun bisa dibuat oleh teman-teman sendiri dengan syarat si resistor flanknya ditempel di pendingin. Oke, saya akan buka dulu teman-teman ya. Baik, ini bagian dalamnya ya. Ini bagian dalamnya sangat sederhana sekali. Nah, ini dia resistor flank yang saya maksud teman-teman. Nah ini ya.
Ini nih, nah ini resistor planknya. Ini resistor plank, ini bisa didapatkan di toko online, banyak loh yang jual ini ya. Ada yang 200 watt 50 ohm, ada yang 100 watt 50 ohm, atau bahkan ada yang 500 watt 50 ohm. Tinggal tempel aja, tinggal diserikan saja, sehingga wattnya kita jumlah menjadi beban maksimal dari dummy load. Contohnya yang ini 250, ini 250, berarti si dummy load ini dia mampu menahan RF sekitar 500 watt ya. Jadi kita harus tahu ini dummy load bebannya berapa watt maksimal. Kalau terlalu besar nanti terbakar ini teman-teman ya. Jadi cara menempelkannya pun sederhana. Dari inner masuk ke bagian plusnya ya, ke dummy load, dan bawahnya masuk ke ground. Ini sangat sederhana, bikin pun gampang, tetapi teman-teman harus punya pendingin. Pendinginnya mau yang bentuk kotak logam boleh, pokoknya asal dingin aja. Kenapa? Karena kalau sedang dipergunakan ini akan panas ya teman-teman, panas karena RF ya. RF kan panas, bukan nyengat listrik, bukan, tetapi panas. Seperti inilah bagian dalam dari sebuah dummy load ya. Ada yang berpendingin oli, ada berpendingin minyak, ada. Kalau ini dia berpendingin logam kayak gini. Oke, saya akan mengaplikasikan bagaimana penerapan dummy load langsung di radio komunikasi teman-teman ya. Oke, saat lagi ya. Baik teman-teman, sekarang saya mau mencoba mengaplikasikan sebuah dummy load ya. Dari radio, ini adalah kabel kuning. Kabel kuning sebetulnya kabel yang harus ke anten ya. Antennya saya ganti sama dummy load ini, dan ini SWR ya. Saya akan mengecek berapa nilai power dari sebuah radio ya. Radio ini nih teman-teman. Nah, ini langsung aja ke high-nya ya. Saya akan cek, sebetulnya kita kalibrasi dulu sebelumnya ya. Saya kalibrasi. Oke, dan kita langsung lihat powernya. Powernya 50 watt ya. 50 watt, dan saya akan gantikan menjadi low ya. Low lah ya. Low. Kita lihat berapa nilai powernya. Oke, 15 watt ya. Saya naikin low 2-nya sekitar 20 watt. Cek juga kalibrasinya serta SWR-nya. SWR-nya bagus teman-teman. Oke. Jadi itu gunanya dari dummy load. Jadi saya walaupun menggunakan radio tanpa antena, saya nggak bakal khawatir gimana jebol, karena memang seolah-olah ini radio menganggapnya saya menggunakan antena, padahal saya menggunakan dummy load teman-teman. Seperti ini ya. Ini kalau dipakai lama hangat ya, apalagi kalau menggunakan watt yang besar ya. Oke, SWR-nya bagus ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, bagaimana cara mengoperasikan dan bagaimana cara kerja dari sebuah dummy load. Saya Yengki Datawan Data Brapojulu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.